Awalnya Ramadan, waduh semangatnya tidurnya seharian. Ngapa Pak tidur ndak lemaknya, mulut nih pahit, kalau ndak merokok tidur baik. Itu bapak yang sono sama bapak sini dah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghu anni walau ayat. Wa qala aidan man fariha bi dukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan lahir dan batin, Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang tetap istiqomah mengikuti pengajian setiap seminggu sekali, tepatnya Rabu malam Kamis, yang insya Allah ini menjadi asbab hidayah, menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita kembali menerima anugerah yang luar biasa tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir memenuhi perintah Allah salat maghrib dengan berjamaah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa Ibu Bapak, di mana sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding dengan sholat sendiri, 27 derajat pahalanya. Bagi kita yang sudah biasa mungkin enteng, ringan untuk melaksanakan. Kenapa? Satu, sudah biasa. Kedua, memang hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tanpa adanya hidayah, kekuatan dari Allah, walaupun rumah dekat, belum tentu mau melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Kenapa? Sekali lagi ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kemudahan dalam mengamalkan agama, kemudahan dalam memakmurkan masjid seperti ini, kemudahan dalam menghadiri majelis-majelis zikir seperti ini akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, salawat salam mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang umat akhir zaman ini, ibu bapak hadirin rahimakumullah, kata Rasul, akhir zaman itu memegang agama seperti memegang bara api. Semakin dia kuat berpegang teguh dengan agama, dengan keyakinan agamanya, maka akan semakin panas, akan semakin banyak cobaan, akan semakin banyak hinaan. Itu orang yang tetap istiqomah dalam pegang teguh agama. Kenapa? Karena memang di akhir zaman ini fitnah sudah begitu banyaknya. Ulama-ulama yang mengkritisi dicoba untuk dipenjara. Ini pertanda bahwa umat akhir zaman fitnah sudah semakin kelihatan. Nah, mungkin begitu juga bagi bapak ibu dan kita semuanya. Memang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Ada yang diuji dengan
dengan yang ringan, diuji dengan kenikmatan. Ada yang diuji dengan begitu berat. Maka siapa yang dia tetap istiqomah dan tetap terus melaksanakan perintah Allah, insya Allah itulah orang-orang yang akan lulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kematian dan kehidupan ini sengaja Allah cipta. Untuk apa? Untuk menguji umat manusia. Untuk apa? Untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan di sisi manusia. Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik untuk manusia. Karena terbaik bagi manusia belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak, mari kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita hadir memenuhi pengajian, hadir memenuhi majelis ilmu seperti ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Senang kok seneng, Pak? Ibu seneng kok seneng? Alhamdulillah, senang kata ibu. Ibu mah memang senang terus, Pak. Walaupun dia paling banyak ujiannya, apalagi Ramadan tuh, bangun jam 2, bangunin bapaknya, bangun, ya, masaknya, ya, diganggu bapaknya pula. Tapi sedemikian siapnya ibu. Kenapa? Karena ibu paling siap ngaji di mana-mana hadir. Tapi kalau kita tidak pernah ngaji, tidak pernah dapatkan siraman rohani, tidak pernah dapatkan siraman ilmunya, maka Ramadan sebentar lagi yang akan datang ini malah menjadi beban. Makasih Mas. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ya. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka kajian pada malam hari ini kita beri judul dengan Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Tinggal berapa hari Bu? 12 hari lagi. Nah, kalau ibu yang ngaji ngitung terus, lihatin kalender terus tuh, sebentar lagi. Kenapa? Karena ibu paling tahu. Bapak berapa hari itu? Nggak tahu Pak, pokoknya kapan nyampe pengumuman pemerintah ikut. Kalau ibu nggak tahu betul kalendernya. Cuman persiapan menyambut Ramadan saya mulai dengan harus dipersiapkan, mumpung masih 12 hari, yuk. Yang masih punya hutang segera dibayar. Hutang apa? Hutang puasa yang tahun kemarin masih meninggalkan beberapa hari itu, mumpung masih ada waktu segera untuk diganti. Ya. Ibu-ibu, saya kira sudah selesai semua. Biasanya sudah Syawal langsung nyambung mengqadha. Siapa yang lupa? Bapaknya biasanya. Apa bapak punya hutang? Paling banyak malah. Cuman bukan bapak di sini, bapak di sana tuh. Awalnya Ramadan, waduh semangatnya, tidurnya seharian. Ngapa Pak tidur? Nggak lemaknya, mulut nih pahit, kalau nggak merokok tidur baik. Itu bapak yang sana, aman bapak sini dah. Ya, saya mengingatkan tuh, kalau masih ada yang masih punya hutang, segera gantikan. Mumpung masih ada waktu. Yang kedua, ibu bapak hadirin yang kami hormati, kenapa Ramadan tahun ini harus kita sambut dengan bahagia? Karena Ramadan tahun kemarin sunyi, sepi, senyap akibat mas corona. Corona harus dihilangkan dari image kita hari ini.
Harus kita hilangkan dari image kita, karena itu momok penyakit yang menggerogoti iman kita. Orang tidak mau sholat gara-gara takut corona. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini ibu-ibu sana, kalau bapak sini tidak. Saya lihat di sini alhamdulillah paling awal. Wong belum mulai majelis taklim, belum mulai dulu. Ya, bahkan istiqomah, insya Allah jamaah tetap teratur rapi sesuai dengan aturan Allah. Ini harus dihilangkan dari image. Ibu bapak hadirin yang kami hormati. Kenapa? Kita ini kalau yakinnya kepada yang mencipta kehidupan, insya Allah segala madarat Allah hilangkan dari kita. Kalau kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin, kita dihantui dengan sendirinya. Nak kemana-mana takut, nak kesana takut, kesini takut, akhirnya kita takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takutnya dengan makanya yang pertama harus kita siapkan adalah jiwa kita. Ya. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli syahri Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, maka Allah mengharamkan jasad orang yang senang dengan datangnya Ramadan itu dari api neraka. Ini baru senang baik. Makanya tadi ibu tanya, ibu Ramadan tinggal 12 hari lagi, senang kok susah? Senang. Kenapa? Karena ciri orang yang senang dengan datangnya Ramadan, ada jaminan dari Allah. Haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita yang senang dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan dari api neraka. Amin. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini pertama jaminan orang yang senang dengan datang Ramadan. Karena ada tuh sekali lagi sebagian orang Ramadan lagi, lapar lagi, tidak makan, tidak merokok lagi. Padahal sopo bilang tidak makan, tidak merokok, cuma diatur, ditunda sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini yang biasanya sembunyi-sembunyi merokok, sembunyi-sembunyi jajan bakso, harus kita persiapkan mulai sekarang, ya. Harus kita persiapkan supaya apa? Bismillah, mulai ini istri, anak kita, keluarga kita harus kita sampaikan, Dek, nak, tinggal 12 hari lagi kita puasa. Siapa siap? Siap semuanya. Siapa yang puasa, nanti ayah kasih hadiah. Harus sudah dimotivasi anak-anak kita, keluarga kita. Supaya apa? Sekali lagi, datangnya Ramadan sudah mulai merasuk dalam jiwa anak-anak kita, jiwa generasi kita, bahwa nih Ramadan akan datang. Yuk kita sambut. Kenapa? Kenapa kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini? Bahkan bukan hanya ketika min 12 hari. Ketika masuk Rajab, Rasul sudah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasul yang hidupnya maksum, ketika masuk Rajab pun sudah berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi hidupku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini sekarang masih masuk Sya'ban, balighna, pertemukan aku ya Allah dengan bulan Ramadan. Itu baginda Rasul yang beliau maksum, ketika berbuat salah beliau dimaafkan. Sementara kita manusia yang umur kita pendek, ibadah kita belum tentu
Ibadah yang mana yang kira-kira diterima? Datang Ramadan lesu. Na'udzubillah min dzalik, padahal Ramadan datang adalah untuk menghapus dosa-dosa umat yang beragama, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jiwa yang siap, insya Allah, jangankan sebulan, kulluhum setahun pun siap. Itu para sahabat pada saat itu. Kalau kita makanya kita sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi saking semangatnya, ada orang yang minta setahun itu minta dijadikan bulan Ramadan terus. Nah, ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini persiapan dalam menyambut Ramadan. Yang pertama harus kita bangun jiwa kita. Kita persiapkan jiwa generasi anak-anak kita. Boleh mulai yang punya dana dikit, kita sambut Ramadan, kita hilangkan corona dengan datangnya Ramadan. Kita besarkan keagungan Allah, kita makmurkan masjid kita, mamanya. Silakan. Apa? Untuk menghilangkan image kalau selama ini orang masih takut dengan corona. Di Ramadan datang, insya Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini pertama, bangunkan jiwa kita dari tidur kita selama ini, jamaah kita selama ini, kita lesu mungkin, tolakul ilmi kita lemah mungkin. Tapi dengan datangnya Ramadan, dengan kita persiapkan jiwa, insya Allah suasana Ramadan insya Allah akan kembali meriah, akan kembali kita rasakan bahwa kita berharap kita menjadi Idul Fitrah, kembali suci melalui ibadah Ramadan ini. Untuk bisa kembali suci, sekali lagi siapkan jiwa kita. Kedua, yang harus kita persiapkan adalah persiapan iman. Walaupun setiap seminggu sekali sudah kita pupuk, sudah kita ingatkan, tapi Ramadan lain. Karena ibadah Ramadan yang dipanggil Allah, yang Allah perintahkan kutiba alaikumusya, hanyalah orang-orang yang ayyuhalladzina amanu. Yang Allah wajibkan puasa itu adalah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada perintah Allah. Kaitannya dengan puasa ini. Kenapa orang yang beriman? Karena banyak orang yang mengelabui dirinya dan Allah SWT. Nampaknya puasa, tapi siang bolong, wudu bareng, keluar dari kamar mandi kenyang. Kenapa? Karena air wudu yang untuk kumur sebagian ditelan, sebagian itu camat kecil dulu. Pengalaman puasanya anak-anak. Kenapa? Karena dia puasanya bukan karena Allah, dia hanya ikut-ikutan, malu dengan kawan kalau nggak puasa. Makanya wajar kalau kemudian kami shaimin laisa lahu min siyamin illa jubal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah kecuali hanya dengan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini kedua yang harus kita persiapkan.
bahwa puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin diberkahi hidupnya, bagi orang yang ingin diampuni dosa-dosanya, bagi orang yang ingin dibebaskan dari siksa neraka. Dialah orang yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman menjadi penting. Ya, iman menjadi hal terpenting dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan. Termasuk di dalamnya Ibu Bapak, kenapa harus kita hilangkan image? Kita tidak boleh takut dengan corona ini. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, ini kedua yang perlu kita persiapkan. Ya. Kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa sebentar lagi puasa akan sampai. Ingat bahwa puasa adalah perintah Allah. Walaupun kita harus menahan lapar di siang hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tapi ini perintah Allah. Sehingga apapun hal-hal yang kira-kira bisa membuat nilai puasa itu rusak, kita harus jaga. Sehingga ada pepatah hadis, tidurnya orang puasa itu nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena dia khawatirkan kalau dia terbangun justru berbuat hal-hal yang lagau itu sia-sia. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun itu ciri-ciri orang yang beruntung, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Setelah iman itu, setelah menjaga sholat dengan khusyuk, ciri orang yang beruntung adalah orang yang menjauhkan diri. Apa yang dijauhkan? Perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Pak Ustaz, kalau sambil nunggu buka main domino boleh enggak? Main gantungan katakanlah. Saya tidak akan berani mengatakan boleh atau tidak, tapi saya akan katakan itu termasuk menguntungkan atau sia-sia gitu. Kenapa? Karena ciri orang yang beruntung alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang yang beruntung di sisi Allah adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan maupun perkataan yang tidak ada gunanya. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, ini sekali lagi hal yang kedua yang harus kita persiapkan, mumpung masih ada waktu. Mungkin kemarin sudah dibahas ya. Kalau toh sudah dibahas, yuk pulang baik. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan, namanya ibadah Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana keberkahan dibuka oleh Allah. Ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Ini hanya di bulan Ramadan, di mana ibadah sunnah dinilai ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini hanya di bulan Ramadan. Bersedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Memberikan makan kepada orang puasa, dia mendapat nilai puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan makan. Ini hanya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya setiap hurufnya hanya di bulan Ramadan. Makanya ibadah-ibadah yang kita harapkan yang bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah, tentu ibadah yang dibarengi dengan
keilmuan. Maka persiapan yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Kenapa? Karena Ramadan bulan di mana Allah bukakan seluruh kebaikan. Dan kalau ibadah itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan syar'i yang diajarkan, paling tidak kita mengetahui hukum-hukum di dalam ilmu fikih kaitan dalam hal ibadah, maka mumpung nih masih ada waktu, kita buka bagaimana hal-hal yang membuat nilai puasa kita baik di sisi Allah. Mungkin boleh dibuka hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak ibadah puasa. Tak apa mulai dibuka. Kenapa? Sekali lagi kita berharap setiap ibadah yang kita lakukan memang atas dasar keilmuan yang telah diajarkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. Maka paling tidak ibu bapak, ya, mungkin kita saat ini gampang yang membuka ilmu. Yang punya HP agak maju dikit, cukup klik Google, buat Google jawab. Ya, yang tidak punya HP ya boleh. Kita mungkin membeli buku fikih. Jangan hanya berani tiap hari beli Sampurna, beli Cisamsu, tapi buku fikih ora duwe. Buku fikih dia mengko Surya tiap hari dibeli. Itu kalau bapaknya, kalau ibunya beli bedak Sebab ini hari ibu bapak mendinganlah banyak beli pulsa dibanding dengan beli buku. Alasannya beli paket, beli pulsa, pacak untuk membuka keilmuan di situ. Ya boleh monggo. Yang mau memakai teknologi HP, tapi ya dibaca keilmuannya, dibaca tentang bagaimana tata cara ibadah yang baik dan benar. Ya. Kalau memang alasannya begitu. Tapi tidak mengapa ibu bapak. Yuk kita beli buku lah. Kalau ngaji setiap seminggu sekali mungkin langsung, paling tidak dipadukan. Oh benar, ya. Kata Ustadz itu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang tentang merusak nilai-nilai ibadah puasa. Di sana ada, monggo dibeli, dibeli di Cipta atau di mana yang kaitannya dengan tentang tata cara ibadah. Nah ibu bapak hadirin yang kami hormati, sekali lagi ini penting, ya, tentang keilmuan ini. Kenapa? Karena sekali lagi ibadah tanpa ilmu dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ibadah yang dibarengi dengan keilmuan, insya Allah dalam melaksanakan pun kita akan semakin mantap. Sudah itu paling tidak memang inilah tuntunan yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Mungkin secara pribadi boleh kita beli bukunya, tapi secara struktur tanggung jawab pengurus tidak mengapa, tidak ada salahnya. Mumpung Ramadan membuat kegiatan, bagaimana jamaahnya semakin banyak kenal agama, semakin banyak ilmu, semakin dibekali dengan ilmu. Melalui apa?
mungkin melalui dengan pesantren Ramadan. Bagi yang remaja masjid pesantren Ramadan, tak mengapa. Saya dulu pengalaman di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sana sebulan mengadakan pesantren Ramadan. Kebetulan pemerintahnya welcome. Ya. Sebulan dibiayai pesantren Ramadan itu. Bukan hanya di pesantren-pesantren saja, dikirim dari berbagai macam utusan sekolah, remaja masjid diutus, kita pelaksanakan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, di pengurusan kita juga tidak ada masalah. Mungkin alhamdulillah kalau di sini ba'da subuh lah sudah, ba'da tarwih lah sudah ada kultum judul. Malahan ba'da subuh tak harus sepanjangan di sini. Malahan dulu begitu. Insya Allah tahun ini pun akan kembali kita hidupkan kembali. Dulu tidak begitu hidup karena dulu sudah dilarang. Alhamdulillah, Ketua Majelis Dewan Masjid kita Pak Yusuf Kala sudah memperbolehkan untuk masjid kembali dibuka demi menyambut Ramadan yang suci. Alhamdulillah, pemerintah kita juga sudah mulai, insya Allah. Jadi tidak perlu takut-takut lagi. Kalau pasar rame, undangan sudah rame, masuk masjid belum berani. Ini kita masih prihatin sekolah. Sekolahnya bayar terus, tapi sekolah tidak ngabis-ngabisin duit. Malah kadang-kadang kita prihatin. Ada anak rela untuk begawe metik kopi gara-gara apa? Pengen beli paket. Untuk apa? Untuk daring. Ya Allah. Tapi inilah keadaan zaman fitnah yang kita lalui. Mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakit corona ini. Amin. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini yang ketiga harus kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Kenapa? Karena memang berbeda. Allah SWT menjanjikan mengangkat derajat kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah SWT akan mengangkat di antara kalian dengan beberapa derajat. Siapa yang akan diangkat? Amanu, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu ibu bapak mulia di sisi Allah. Ya. Bahkan ada keterangan sebuah mafhum hadis, tidurnya orang yang berilmu jauh lebih ditakuti daripada ibadahnya orang yang tidak pakai ilmu. Siapa yang takut? Setan lebih takut. Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih ditakuti setan dibanding dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Apa ada Pak tidur orang berilmu? Itu dulu pernah saya sampaikan bagaimana tidurnya orang yang berilmu. Tidurnya pakai adab yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagian kita kan banyaklah tidur dibanding aktivitas. Ya, katakanlah dari jam 9 atau jam 10 bangun-bangun jam berapa? Setengah 5, jam 4. Berapa jam itu kita tidur? Kalau tidak dimulai dengan adab dan ilmu yang diajarkan Rasul, maka banyak waktu yang sia-sia. Dulu sudah pernah kita sampaikan nih, ya. Contoh nih, ini cangkir. Cangkir ini karena ini ada susunya, supaya yang ngasih tadi seneng. Coba kalau nggak saya minum, ya sudah merebus, sudah beli gas, sudah beli susu, sudah nganter sini nggak diminum, susah apa seneng? Kecewa. Makanya supaya nggak kecewa, saya minum. Supaya minum ini bernilai ibadah, maka harus dengan ilmu. Bagaimana ilmu?
antara jari yang di bawah dengan jari yang di sini akan merasakan perbedaan kalau di dalam gelas ini ada orang yang ingin mencoba meracun. Antara rasa jari yang di bawah dengan jari yang di sini. Tapi ternyata ini semuanya anget. Dan tidak ada yang meracun, insya Allah. Ini cara Mekah. Yang kedua, cara Mekah harus pakai tangan-tangan. Kenapa? Karena kata Rasul, siapa yang makan minum dengan tangan kiri sama dengan setan. Jadi kalau bapak ibu mau lihat setan, pas makan wong sedekah, lihat baik mana cara makan. Kalau makan masih pakai adab agama, ilmu agama yang diajarkan oleh Rasul, maka dia baru benar. Yang kedua, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan pakai Bismillah dan cara megang ini membuktikan bahwa diri kita manusia. Maka ketika kita minum seperti itu, di sisi Allah dicatat sebagai ibadah. Ya, tidak percaya coba lihat kambing yang punya kambing. Pernah tidak dia minum? Pernah. Tegak kok berdiri. Podo baik. Doa enggak? Tidak. Di sisi Allah bernilai ibadah enggak? Tidak. Kenapa? Tidak pakai adab, tidak pakai ilmu. Ya, ini baru cara minum. Itulah yang dinyatakan oleh Allah. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha bal hum adall. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Manusia yang Allah berikan hati tapi hatinya tidak digunakan memahami ayat Allah. Diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Diberikan apa? Diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Balhum adal ulaika kal an'am. Maka yang sedemikian itu seperti hewan. Ini kata Allah nih. Yang kayak begitu itu kal an'am, seperti hewan. Ini Allah katakan seperti itu. Jadi bukan saya kalau kemudian Bapak Ibu mungkin pas suatu saat makan pakai tangan kiri, tidak berdoa, lalu tegak. Kayak orang makan tahu bunting itu kanan kiri oke itu kanan. Tahu bunting kiri capek. Kalau dia tahu ilmunya, tahu adab tentang tata cara makan, maka tidak akan kanan kiri oke. Pasti pakai akan kan. Capek dulu mungkin baru tahu buntingnya. Apalagi tahu bunting sebentar lagi keluar. Ibu bapak dirinya kami hormati, ini penting akan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian saja, tapi begitu besarnya tentang ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai setan lebih takut orang yang tidurnya pakai ilmu dibanding dengan ibadah tapi tanpa ilmu. Makanya kalau kemudian ada orang cerita tidur di dalam masjid lalu dipindah di pinggir mulut sumur, ya jangan heran. Kenapa? Karena jin mungkin ada yang Islam, jin ada yang tahu akan ilmu. Orang yang tidur di dalam masjid tahu-tahu dipindah dekat dalam beduk. Kalau ada renggo-renggo itu yang untuk ngangkat mau meninggal, tahu-tahu di dalam situ. Jangan heran. Kenapa? Sekali lagi
Ada yang menyampaikan bahwa ternyata tidurnya orang yang berilmu, jawab Allah, jauh lebih ditakuti setan dibanding dengan orang ibadah tapi tanpa ilmu. Jadi kedudukan ilmu dalam pandangan Islam sangat tinggi. Makanya perlu tolabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Kamu di Ramadan datang. Bentar lagi insya Allah kita dipertemukan dengan Ramadan, amin. Kita minta nih kepada Allah ibu bapak. Coba tidak tahu nih Ramadan nak datang, kita lah persiapan. Tahu-tahu tinggal sehari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai itu telah meninggal dunia. Kadino. Tidak apa-apa kalau aku duluan, tapi yang penting ibu ikhlas, bapak ikhlas. Ramadan biar nggak isi gitu pak. Kita nggak tahu. Mungkin bapak dulu, ibunya terakhir. Kita nggak tahu. Makanya baginda Rasul saja yang beliau maksum. Masuk Rajab kok minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasul saja seperti itu kok. Apalagi kita sebagai manusia. Maka itu Bapak, yuk setiap saat kita doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Dah hafal Pak? Hafal? Pokoknya ingat Allahumma barik lana. Tinggal fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau ingat mau makan Allahumma barik lana, insya Allah ingat doa akan masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau Rasul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Karena sekarang kita ini Rajabnya sudah lalu, sekarang kita masuk Sya'ban, ya tidak apa-apa kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan bertemu benar dengan bulan Ramadan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, masih 4 menit lagi, ya, 4 menit lagi, maka insya Allah Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi ini kan kita persiapkan, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Sekali lagi, kenapa harus gembira? Ibu bapak, kegembiraan menyambut Ramadan ada jaminan dari Allah, dirinya akan dibebaskan, diharamkan dari siksa neraka. Ini kan memang sudah nampak di wajah-wajah yang bahagia dengan datangnya Ramadan. Aku kira itu baik kajian kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya 4, insya Allah besok-besok ditambah lagi. Yang pengurus sudah mempersiapkan agendanya, imamnya yang kira-kira disenangi, pematerinya yang kira-kira tidak membuat jenuh, ya. Tadarus Al-Quran, majelis taklimnya monggo disusun, ya, supaya apa? Ramadan tahun ini betul-betul membuat kita gairah dalam menambah pundi-pundi amal untuk bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, mari kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan walaupun pengajian ini hanya sebentar, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Liridha'illah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu alaihi wa sallam bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمدا لا حمد يعافينا عما ويكفي مزيدا. يا ربنا يا الله لك الحمد ولك المستكى وانت المستعان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات